Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus sholihat, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pada pagi hari ini Allah masih beri kita sehat, Allah masih beri kita umur, Allah masih beri kita kesempatan hidup. Ya, 1 Januari sekarang 2024 ya. Tidak terasa berkurang lagi 1 tahun umur kita, berkurang lagi kesempatan kita untuk mengisi koper-koper kita sambil kita nanti mau menuju Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kita bersama Ustadz Maulana Faisal dan beliau sudah hadir dengan tema adalah keutamaan sholat ya, membaca salawat Nabi ya. Ini kelihatannya penting sekali dan banyak yang mau kita pertanyakan nanti bersama-sama. Mudah-mudahan ini amal ibadah yang luar biasa, ini salawat kepada Nabi. Kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita konsentrasi, kita bukakan hati kita siapkan alat-alat eh, perlengkapan yang perlu kita siapkan untuk mencatat semua apa yang akan disampaikan oleh Ustaz nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kepada Ustaz kami persilakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah taala atas segala limpahan nikmatnya yang tiada terhingga, terutama sekali nikmat iman, Islam serta sehat afiat. Afwan Ustadz, ini yang kelihatan kepala Ustadz. Ya, makasih. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada tahun Masehi 2024, yang mana bergantinya tahun, bergantinya bulan, hari, jam, detik, menit, ya, semua ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah supaya kita menjadi orang yang makin dekat dengan Allah, supaya kita menjadi orang yang makin mempersiapkan diri kita untuk pertemuan-pertemuan kita dengan Allah Ta'ala nanti. Para jamaah yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi ini adalah yaitu keutamaan membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita sering dengar itu yang namanya sholawat, ya. Sholawat itu sudah familiar memang. Tapi di sini dalam kesempatan ini kita akan buka lebih dalam lagi apa sih itu sholawat dan seperti apa urgensi sholawat. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita definisikan, ya, apa sih definisi sholawat? Sering kita dengar sholawat, sholawat. Definisinya apa? Sholawat adalah ini definisi sholawat. Doa kesejahteraan dan keselamatan untuk Nabi SAW dari umatnya yang manfaatnya 100% kembali untuk umat. Karena Nabi SAW sangat suka didoa. Sangat suka didoa. Sangat suka namanya disebut oleh umatnya dalam doa-doa. Makanya ini dijadikan syariat oleh Nabi SAW dengan izin Allah Ta'ala. Jadi ya, Nabi sangat suka didoakan. Tetapi ibaratnya Nabi SAW itu adalah gelas penuh dengan air. Kalau kita tambahkan air lagi kan tumpah-tumpah. Nah, kita baca sholawat berarti kita memenuhi gelas itu dengan air lagi. Berarti tumpahannya itu yang nanti adalah keberkahan untuk umat. Kalau Nabi sebenarnya sudah tidak perlu lagi doa dari umatnya. Cuma tumpahannya itu yang nanti diharapkan supaya umatnya mendapat keberkahan lagi daripada Nabi. Nabi udah sempurna, nggak perlu lagi ampunan dosa, tidak perlu lagi doa keselamatan. Beliau sudah sukses, beliau selamat, sudah. Beliau sejahtera dunia akhirat. Tetapi sengaja dijadikan syariat oleh Nabi, ya, supaya apa? Supaya manfaatnya itu jatuh untuk umatnya 100%. Seperti air, gelas penuh dengan air. Tumpahan keberkahannya itu untuk umat. Itulah sholawat yang kita bacakan. Ibaratnya air yang udah penuh, ember yang udah penuh, kita tambahkan lagi. Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang menginginkan, ya, keinginan Nabi diijabah oleh Allah. Keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan syariat, ya, diijabah, diizinkan Allah. Contohnya apa? Harta rampasan perang. Ya,
Harta rampasan perang itu kalau zaman umat terdahulu tidak boleh untuk dinikmati. Ya, tapi untuk umat Nabi Muhammad boleh nikmati itu harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang ini dihalalkan untuk umat Nabi. Sedangkan untuk umat terdahulu tidak boleh. Haram dinikmati. Harus diletakkan di tengah lapangan, nanti akan disambar oleh api dari langit. Ini keterangannya ada dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Bukhari, dan lain-lain. Yang kedua contohnya pindah kiblat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kiblat itu ke Masjidil Haram. Ya, tapi selama 17 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkiblatkan ke Masjidil Aqsa. 17 bulanan ini menghadap Masjidil Aqsa. Dan Nabi menginginkan itu, diizinkan oleh Allah. Contohnya dalam ayatnya pada suratul Baqarah ayat 144. Ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat kamu sering membolak-balikan wajahmu ke langit, wahai Rasul, dengan harapan wahyu turun. Karena Rasulullah menginginkan pindah kiblat. Keinginan Nabi diizinkan oleh Allah. Ya, pindah kiblat. Maka falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sekarang kami pindahkan kiblat itu sesuai dengan apa yang kau inginkan. Ya. Makanya surat Al-Isra itu sering dibaca oleh Nabi tiap malam. Karena beliau tidak melupakan daripada Masjidil Aqsa yang sekarang itu sedang diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang. Ya, semoga Allah jaga mereka, Allah tolong mereka. Kemudian, yang ketiga contohnya sholawat. Nah, hadirin, sholawat ini ya keinginan Nabi itu supaya umatnya selalu mendoakan Nabi. Maka dibuatlah syariatnya. Kalau yang ini turunnya Al-Baqarah 144. Kalau yang ini Allah turunkan Al-Ahzab 5. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bapak Ibu hafal ayat ini, sangat terkenal ya. Pada ayat 56-nya, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bacalah salawat kepada nabi, bersalawatlah kepada nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salawat kepada beliau.
ucapkanlah salam kepada beliau. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan turun ayat ini ya, menjadi legalitas daripada syariat bacaan sholawat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keinginan Nabi diizinkan oleh Allah. Dalam penjelasan Al-Ahzab 56, saya ambil yang uniknya aja. Begini contohnya, Allah perintahkan kita untuk sholat. Ya, Allah perintahkan kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita zakat, tapi Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita puasa, tapi Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita haji dan umroh, tapi Allah tidak haji dan umroh. Tapi ketika Allah Ta'ala perintahkan kita baca sholawat, ya, ketika Allah SWT perintahkan kita baca sholawat, Allah pun bersolawat. Ini hebatnya perintah sholawat. Coba bisa dibedakan kan statementnya. Allah perintahkan kita sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita puasa, tapi Allah tidak puasa. Allah perintahkan kita haji dan umroh, Allah tidak haji dan umroh. Tapi ketika Allah perintahkan kita baca sholawat, Allah pun bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Begitu agungnya daripada amalan sholawat ini. Sekarang kita masuk saja poin-poinnya. Yang pertama, bahwa sholat seseorang tidak sah tanpa baca sholawat Nabi. Ini ijma' para ulama. Ya, sholat seseorang tidak sah tanpa baca sholawat Nabi SAW. Anda ketika sholat sunnah atau wajib, ya, yang wajib dan yang sunnah, kemudian setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya, terus langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tidak sah sholat. Ini begitu pentingnya sholawat. Padahal sholat adalah merupakan amal dalam agama Islam yang paling mulia setelah bersyahadat, setelah bertauhid, setelah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang paling penting adalah apa? Sholat. Sholat itu terpenting setelah keimanan. Tetapi sholat seseorang tidak sah apabila tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Ya, dalam sholat kita disebut sholawat Ibrahimiyah. Kasih tahu nggak sama guru? Ya. Ini barusan dengar ini. Jadi hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ijma' para ulama. Sholat seorang tidak akan sah tanpa ia membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian, ini yang pertama. Yang kedua, ya, hadirin, yang kedua adalah sholat, puasa, Pan.
Yang kedua adalah orang yang terdekat Apa? dengan Nabi SAW dan mendapat prioritas Banyak syafaat. bukan kau nabi. Kau cakap kan banyak nabi. Ya. Orang yang terdekat dengan Nabi SAW dan mendapat prioritas syafaat adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Ya, perhatikan statementnya itu Bapak Ibu sekalian. Ini penting sekali. Urgensi sholawat di padang mahsyar. Padahal di padang mahsyar itu sholat, puasa, zakat, haji, dan amal-amal soleh kita belum bisa kita raih, belum bisa kita capai kebaikannya, belum bisa kita cairkan pahalanya. Ya, yang mana di padang mahsyar manusia dalam keadaan yang sangat genting. Ya, dalam keadaan di padang mahsyar yang kita baru saja dibangkitkan dari kubur-kubur kita, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam surat Abasa wa Tawalla pada ayat ke-34-nya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang berlari daripada saudaranya, wa ummihi wa abihi, seseorang berlari daripada ibu dan ayahnya. Bukan dia berbuat kurang ajar, tidak beradab kepada ayah ibunya itu, tetapi keadaan hari kiamat yang menuju ke padang mahsyar itu sangat-sangat menakutkan. Wa sahibatihi wa bani, dia lupa dengan istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena setiap manusia saat itu ya mempunyai beban yang sangat memberatkan mereka. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, dan kita dibangkitkan di padang mahsyar ya dalam keadaan matahari 1 mil. Ya, kemudian kita bertelanjang, tidak berpakaian. Kemudian juga tidak pakai sendal. Yang laki-lakinya belum berkhitan. Sampai-sampai Bunda Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, kalau kita nanti di padang mahsyar tidak berpakaian, tentu kita akan merasa malu kelihatan aurat-aurat kita dari kanan, kiri, depan, belakang." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, innal amra yawma idzin asyaddu min dzalik." Wahai Aisyah, keadaan manusia saat itu adalah sangat-sangat genting, sangat-sangat menakutkan. Karena di padang mahsyar, ya, keringat-keringat manusia itu dengan keadaan matahari yang 1 mil, keringat mereka ada yang sampai ke tumitnya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pahanya, ada yang sampai ke dadanya, bahkan menutupi dirinya. Itu keadaan di padang mahsyar sesuai dengan iman dan amal soleh. Dan kita semua di padang mahsyar dalam keadaan ketakutan, Bapak Ibu. Kita belum bisa untuk angkat tangan, takut kepada Allah, tertunduk malu. Kita belum bisa lagi untuk berdoa, ya Allah, tolong kami. Nggak bisa itu, saking takutnya. Kenapa? Karena di padang mahsyar, Bapak Ibu sekalian, di padang mahsyar ini adalah merupakan puncak daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia berbuat dosa, ya, kalau manusia berbuat dosa, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya, hadirin, puncak kemurkaan Allah Ta'ala berada di padang mahsyar, yang mana setiap kalau ada musibah malapetaka di dunia ini,
itu juga memang merupakan murka Allah, tapi bukan pada puncaknya. Contohnya dalam surat Al-Ankabut, ya, pada surat ke-29, ayat ke-40. Ini semua musibah malapetaka datang karena dosa-dosa manusia. Ya, tetapi murka Allah di dunia ini tidak pada puncaknya. Puncaknya murka Allah nanti berada di padang mahsyar. Contohnya dalam surat Al-Ankabut pada ayat ke-40. Fakullan akhadna bidzambih. Semuanya kami timpakan musibah malapetaka karena dosa-dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Sebagian dari mereka ada yang kami timpakan hujan batu kerikil yang panas seperti kaum siapa? Kaum Lut, ya, kaum homoseks, ya. Wa minhum man akhadathu sayhah. Dan sebagian lagi ada yang kami timpakan dengan suara menggelegar, ya, seperti kaum Samud, seperti kaum Ad. Wa minhum man khasafna bil ard. Sebagian lagi ada yang kami timpakan dengan ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Wa minhum man agrokna. Sebagian lagi ada yang kami tenggelamkan di lautan atau di banjir bandang. Seperti kaum Fir'aun dan kaum Nabi Nuh. Sementara yang ditenggelamkan ke dalam perut bumi adalah kaum daripada Fir'aun, Qarun. Ya. Maka ini memang murka Allah di dunia karena dosa-dosa manusia. Ya, tetapi tidak pada puncak murka Allah Ta'ala. Maka Nabi bersabda, Allah berfirman selanjutnya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ. Maka وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. Sama sekali Allah tidak menzalimi mereka. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Tetapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi keadaan kita di padang mahsyar nanti pada puncak murka Allah itu kita belum bisa untuk mencairkan kebaikan-kebaikan kita. Bahkan yang bisa kita harapkan adalah nanti pada mahsyar yaitu hanya daripada kesolehan orang-orang yang soleh. Bahkan kita cuma bisa bertawasul kepada orang-orang soleh di padang mahsyar. Ya. Bahkan 25 nabi pun tidak berdaya, Bapak Ibu sekalian. Dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari pada nomor 4435, ini keadaan di padang mahsyar yang sangat menakutkan. Ya, singkat saja karena hadisnya cukup panjang. Kita datang ke Nabi Adam, yang disebutkan cuma 5 nabi saja ini. Nabi Sulaiman tidak disebut, Nabi Ilyas tidak disebut, Nabi Idris tidak disebut, Nabi Yusuf tidak disebut. Ya, kita di padang mahsyar belum bisa berdoa, belum bisa mengangkat tangan, ya Allah tolong, tidak bisa. Kita hanya mengharapkan daripada pertolongan atau syafaat orang-orang soleh. Di sini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya cuma 5 nabi saja. Kita datang ke Nabi Adam angkat tangan. Kita datang ke Nabi Nuh juga angkat tangan. Kita datang ke Nabi Ibrahim pun angkat tangan. Ya, wahai Ibrahim tolong kami, enggak bisa, kata Nabi Ibrahim. Kemudian kita datang ke Nabi Musa pun angkat tangan. Kata Nabi Musa, enggak bisa saya tolong kalian. Kita datang ke Nabi Isa pun angkat tangan. Wahai Isa tolong kami. Ya, kata Nabi Isa, enggak bisa. Sekarang di keadaan di padang mahsyar, ya, puncak murka Allah Ta'ala kepada para hamba-Nya itu gara-gara dosa-dosa kita. Maka satu-satunya nabi yang bisa menolong kita adalah siapa? Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sana kalian pergi ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja yang bisa menolong kalian. Kita lihat ini. Kita buka hadis keduanya tentang bagaimana ya di padang mahsyar
sholawat yang akan pertama kali tampil hadirin. Nih, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Setelah manusia dalam keadaan genting yang sangat hebat, ketakutan yang sangat hebat di padang mahsyar, sholat, puasa, haji, umroh, zakat kita belum bisa kita nikmati kebaikan-kebaikan dan dicairkan itu pahalanya, kecuali baca sholawat. Akhirnya, dalam keadaan yang sangat ketakutan itu, Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda, Aulan nasibi yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat. Orang yang paling dekat dengan aku posisinya, yang akan aku berikan syafaat kepada mereka pada hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawatnya kepada aku, kata Rasul. Lihat Bapak Ibu sekalian, begitu agungnya sholawat kita, sholawat kepada Nabi yang kita bacakan, ya, sehingga orang yang terdekat dengan Nabi adalah, dan orang yang mendapat prioritas syafaat atau pertolongan adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya kepada Nabi SAW. Nah, poin nomor 2 ini Bapak Ibu, saya mau ingatkan saya dan jamaah sekalian, ya, sebelum kita wafat, usahakan sudah istiqomah, ya, sudah istiqomah baca sholawat 1000 kali setiap hari. Ya, kenapa? Karena baca sholawat itu oleh Nabi tidak dikatakan berapa-berapanya, bukan 100, 200. Tetapi dalam hadis tadi Nabi bersabda, Aulan nasi bi yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, yang paling banyak baca sholawatnya. Makanya saya tulis di sini Bapak Ibu, paling tidak kita sudah istiqomah. Sebelum kita meninggal dunia, semuanya sudah istiqomah baca sholawat. Kalau Bapak Ibu cuma bisa baca subhanallah, alhamdulillah, la ilallah 100, enggak apa-apa. Bapak Ibu sudah bisa baca Al-Quran sehari minimal 1 lembar. Ya, 1 lembar tetap dibaca, diartikan, dimaknai, tidak apa-apa. Tapi kalau baca sholawat, usahakan sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Makanya ini saya tuliskan 1000 kali, paling tidak. Ya, setiap hari. 1000 kali paling tidak itu Bapak Ibu sekalian kita baca. Ya, setiap hari. Sudah istiqomah. Nah, sholawatnya seperti apa itu Ustadz yang paling mudah? Baca aja sholawat Jibril. Ya, yang bunyinya adalah Sallallahu alaihi. Ini baca 1000 kali. Ya, baca Sallallahu ala Muhammad. Eh, Nih, paling tidak Bapak Ibu sudah mengistiqomahkan bacaan ini 1000 kali. Kalau Bapak Ibu bisa baca sholawat yang lain yang lebih panjang, Alhamdulillah. Ya, tapi saya ingatkan paling tidak bacanya ini 1000 kali. Itu ya. Sallallahu ala Muhammad. Baik. Artinya apa itu Ustaz? Sallallahu itu selamat. Sallallahu ala Muhammad, semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Semoga Allah. Ya, ini artinya semoga Allah. Ya, bacaan sholawat yang paling gampang.
1000 paling tidak dibaca, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita masuk nomor 3. Keutamaan sholawat yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, adalah 1 kali baca sholawat maka diampuni dosa 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, yang nomor 3 ini. Ya, kalau kita beristighfar, Bapak Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita beristighfar nih. Kita beristighfar sebanyak, yaitu kita beristighfar 10 kali. Coba nih saya perhatikan. Saya beristighfar 10 kali, perlu 10 detik. Ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Begitu panjangnya. Tapi kalau baca sholawat cuma sekali saja, dapat 10. Sallallahu ala Muhammad 10. Sallallahu ala Muhammad 10. Sallallahu ala Muhammad 10 ampunan. Ya. Nah, para hadirin, dalilnya kita berikan. Riwayat daripada masih Imam Tirmidzi ataupun Imam Abu Daud ataupun riwayat daripada Imam Muslim saja, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nih kata Nabi, man shalla alayya sholatan, siapa orangnya yang membaca sholawat kepada aku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kepadanya 10 kali ampunan, 10 kali dapat rahmat. Ya, ini hebat sekali Bapak Ibu sekalian. 1 kali baca sholawat, Allah berikan kita ampunan 10 kali. Jadi kalau kita kaitkan dengan yang ini, kita baca sholawat 1000 kali, Allah berikan ampunan kepada kita 10.000 kali. Nah, para jamaah dirahmati Allah, ini diantaranya yang ketiga, yaitu memperbanyak 1 kali baca sholawat, maka diampuni dosa 10 kali oleh Allah. Yang keempat adalah baca sholawat ummi ya pada hari Jumat, maka akan dihapus dosa 80 tahun. Ini saya ambil daripada imam-imamnya. Yang pertama adalah Imam Darqutni. Ini ulama abad ke-3 Hijriah. Yang kedua adalah kami ambil daripada Imam Ghazali yang membawakan hadis ini. Beliau adalah hidupnya abad ke-5 Hijriah. Yang ketiga adalah yaitu Imam Al-Iraqi. Beliau hidup abad 9 Hijriah. Yang keempat adalah Imam Ibnu Nu'man yang mengatakan hadis ini derajatnya hasan. Beliau hidupnya abad 9 Hijriah. Nah, jadi ya membaca sholawat ummi pada hari Jumat maka akan dihapus dosa 80 tahun. Baik, sekarang saya buka ini
kitabnya dulu. Ya, bacaan sholawatnya itu. Bentar. Ini. Allah. Salah tulisannya, maaf. Warasulika. Warasuli. Umi ini sama Umi. Oh, nggak tahu apa. Sebentar nih, apa lagi salah. Warasulika Nabi. Maaf Bapak Ibu. Ini tulisan kitabnya nggak keluar sebentar. Tulisan bahasa Arabnya kecil-kecil, Bah. Coba saya pakai rumus yang lain. Ini Nabi bersabda yang referensinya tadi dari 4 ulama yang sudah saya tulis, ya. Ini ulama-ulamanya: Imam Daruqutni, Imam Ghazali, Imam Al-Iraqi, Imam Ibnu Nu'man, dan hadisnya derajatnya hasan, bahwa Nabi bersabda, "Man shalla alayya fi yaumil Jum'ah." Siapa yang baca salawat kepadaku pada hari Jumat, samani nama rotan, 80 kali, maka ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni dia zunuba samani nasanatan, dosa selama 80 tahun. Qila, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa salatu alaika? Ya Rasul, itu bacaan sholawat kepada engkau seperti apa yang dapat menghapus dosa 80 tahun? Qala, maka Nabi bersabda, ini dia bacaan sholawatnya. Ya, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Ya, Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, abdika yang menjadi hamba-Mu, ya, wa nabiyyika, dan juga kepada nabimu, wa rasulika, dan rasulmu, an-nabil ummi, yaitu seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Nah, hadirin, baca sholawat ummi seperti ini dapat menghapus dosa 80 tahun. Ya, ini begitu hebatnya daripada keutamaan baca sholawat itu sendiri. Baik. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, yang nomor 5-nya,
Yang nomor 5 adalah sholawat dibaca untuk tertunaikan hajat-hajat. Pak Haji, saya izin sebentar ya. Pak Haji Mazwar. Halo, Baik Ustaz, silakan. Ya. saya izin sebentar. Bapak Ibu pernah dengar juga kan salawat asgil ya. Salawat asgil itu yang sekarang lagi banyak diarkan itu Ya, orang zolim ya Pak. untuk biar orang zalim sama orang zalim Orang zolim pada saling itu gitu ya. Dan kelihatannya Iya. dikabulkan Allah gitu ya. Itu Alhamdulillah insyaallah. seperti doa juga itu kelihatannya ya. Mungkin perlu kita tanyakan sama Ustadz nanti itu. Yang dizolimin ya. Bagaimana bacaannya Pak Ustadz? Pak Mazwar. Allahumma sholli ala Sayyidina yang dilakukan. Muhammad wa azrigni zolimin bi zolimin, yang kayak gitu Bu. Iya ya. Wa akrimna min baini insani wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi orang zalim sama orang zalim Zalim sama orang zalim. biar saling berkelihatan ya. Berantem lah, berapa ya. 2 sama 3 kan udah berantem sekarang kan. Mereka sibuk sama urusan dia aja tuh. Iya, iya. Ya, semoga mudah-mudahan KPU bisa jujur ya Pak. Aduh, doanya. Amin. Kita doakan Bu. Iya, umat banyak kalau ternyata curang ini yang kita KPU-nya. Ya Allah. Kan Allah lebih kuasa dari KPU. Ini ada tulisannya nih, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa asghil li zalimi bi zalimin wa akhrijna min baitihi salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada baginda Nabi Muhammad, sibukkanlah orang-orang zalim dengan orang-orang zalim. Keluarkanlah kami di antara mereka dengan selamat, dan limpahkanlah rahmat-Mu kepada seluruh keluarga dan para sahabat Nabi. Amin. Amin. Banyak sih sholawat itu, ada yang juga yang ada untuk apa? Untuk Syafi'ah itu yang aku lupa ya. Iya. Itu yang selawat hari Jumat tadi udah saya kirim di grup ya Bu. Ya, makasih Pak Mazhar. Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Pak Mazwar, salawat Umi yang kayak apa ya? Itu tadi selawat Umi. Allahumma sholli ala abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi. Ya. Oh, Sudah saya kirim di grup. Sudah Pak Haji? udah ya. Oh ya, silakan Ustaz. Ya, Ibu-ibu di mute lagi ya. Itu sholawat uminya itu yang ada di layar kita. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulikan nabiyil ummi. Jadi ini sholawat yang dapat menghapus dosa 80 tahun. Baik. Kemudian kita lanjut. Sholawat dibaca untuk tertunaikan hajat-hajat. Jadi Masya Allah Bapak Ibu sekalian, dengan sholawat ini
hajat-hajat ukhrawi kita, hajat-hajat duniawi kita, itu insya Allah dengan izin Allah Ta'ala tertunaikan dengan membaca sholawat. Ya, kita punya hajat nih, anak-anak kita sedang kuliah, anak-anak kita sedang mencari pekerjaan, ya. Ada cucu kita yang sedang menghafal Quran, sedang kuliah, maka kita doakan dengan cara memperbanyak baca sholawat. Ini hadisnya riwayat daripada Imam Tirmidzi. Ini kisah yang unik dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasul, berapa banyak saya harus membaca salawat kepada engkau?" Faqala, Rasulullah menjawab, "Masyi'ta, terserah kamu." Qala, maka Ubay berkata, "Ar-rubu', kalau gitu seperempat waktu saya untuk bersalawat kepadamu ya Rasul." Maka qala, Rasul menjawab, "Masyi'ta, terserah kamu wahai Ubay, fa in zitta fahuwa khairul laka." Tapi kalau kamu menambahkan lagi bacaan sholawatnya, itu akan lebih baik bagimu. Qultu, saya menjawab lagi, Anis Pak, kalau begitu setengah waktu saya untuk berselawat kepada engkau ya Rasul, setiap harinya. Qala, Rasul menjawab, Masyi'ta, terserah kamu wahai Ubay. Fa in zitta fahuwa khairul laka. Kalau kamu tambahkan lagi sholawatnya, itu akan lebih baik bagimu. Maka qala, qultu, saya berkata, fasulusain, kalau begitu 2/3-nya ya Rasul. Ya, 2/3-nya waktu saya tiap hari untuk berselawat kepada engkau. Qala, Rasul menjawab, Masyi'ta, terserah kamu wahai Ubay, fa in zitta fahuwa khairul laka. Maka kalau kamu melebihkan lagi bacaan sholawatmu, itu lebih baik. Qultu, maka saya menjawab, kata Ubay, aj'al salaka sholati kullah. Kalau begitu ya Rasul, saya jadikan bacaan sholawat kepada engkau setiap detiknya, setiap harinya. Jadi maksudnya Ubay ini begitu banyak beliau bersolawat sehingga berjalannya, duduknya, makan minumnya tetap bersolawat kepada Nabi. Qala, kata Rasul, kalau begitu wahai Ubay, idzan, kalau begitu tukfaham, maka dipenuhi oleh Allah Ta'ala hajat-hajatmu, cita-citamu, ya, keinginanmu akan dicukupkan oleh Allah, akan terpenuhi, wa yughfaru laka dzambuka, dan dosamu akan diampuni. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini begitu mulianya ya bacaan sholawat yang kita lantunkan untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenamnya, adalah bahwa orang yang dibacakan sholawat, orang yang dibacakan nama Nabi Muhammad di apa itu? Bentar. Orang yang baca. Oh, bukan begitu. Bacaan sholawat
bacaan salawat kita disampaikan ke kubur Nabi dan dijawab oleh beliau. Ya, ini hadisnya. Riwayatnya diantaranya Imam Abu Daud, dan beliau berkata bi isnadin sahih, sanadnya adalah sahih. Ya, hadirin, Nabi SAW bersabda, Inna min afdhali ayyamikum ayyaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal adalah hari Jumat. Hari yang paling mulia itu hari Jumat. Maka kata Nabi, fa'aksiru alayya minas sholati fi. Maka perbanyaklah baca sholawat pada hari itu. Kenapa? Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena bacaan sholawat kalian itu disampaikan ke kuburku, kata Nabi. Qalu, para sahabat menjawab, Ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa tu'radu sholatuka alaina, sholatuna alaika? Bagaimana bacaan sholawat kita disampaikan kepada engkau di kuburmu? Waqad aramta, bukankah Tuhan sudah menjadi tanah, au balita, atau Tuhan sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur di dalam kubur. Qala, Rasul menjawab, Innallaha harrama 'alal ardi, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada tanah ajsadal anbiya, untuk memakan jasad para nabi. Jadi Bapak Ibu sekalian, jasad para nabi di kuburnya adalah utuh. Dan rohnya nabi dikembalikan ketika kita baca sholawat untuk menjawab sholawat kita. Gitu ya. Ini saya tambahkan juga yang nomor 6-nya. Ini hadisnya, saya tampilkan lagi. Riwayat daripada Imam Abu Daud. Masih Imam Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi bahwa Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada aku. Ya. Ma min ahadin yusallimu alayya. Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada aku, salawat kepada aku. Illa raddallahu alayya ruhi. Pasti Allah kembalikan rohku ke jasadku. Hatta arudda alaihissalam. Sehingga saya menjawab salawat dan salamnya kepada aku. Gitu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir deh. Yang ketujuh. Orang yang pelit adalah orang yang disebut nama Nabi tapi tidak berselawat kepada Nabi SAW. Ya. Ini pun hadisnya langsung dari Nabi SAW. Makanya Bapak Ibu kalau disebut nama Muhammad, nah itu kita bacalah salawat kepada Nabi. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Baik. Hadirin, Nabi SAW bersabda, Al-bakhilu, orang yang pelit, kata Nabi. Siapakah orang yang bakhil itu?
Orang yang pelit adalah man dzukirtu indahu, orang yang disebutkan nama aku di sisinya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak baca sholawat kepada aku. Gitu. Nah, semoga Bapak Ibu sekalian, ya, kita bisa menyempurnakan daripada bacaan sholawat-sholawat kita kepada Nabi sebanyak-banyaknya, sehingga kita bisa mendapat prioritas syafaat dan kebaikan di dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Haji. Baik Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada yang mau diklarifikasi atau ditanyakan sama Ustaz. Langsung dibuka mic-nya saja dan sampaikan pertanyaan. Pak Ustadz, tanya Pak. Ya, silakan Pak, syukur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Tadi disebutkan salam yang singkat mudah itu salawat. Apa tapi namanya? Nah itu kalau kita baca salawat yang sangat mudah itu apa nilainya sama dengan salat misalnya Ibrahimiyah panjang itu. Nah kemudian orang selamat bersalawat 100% dalam sehari itu bagaimana kalau orang itu dalam keadaan misalnya dia sedang berada di toilet begitu, apa masih bisa berselawat kepada Nabi. Terima kasih. Ya. Yang pertama, tentunya tidak sama nilainya. Sholawat yang paling afdal itu sholawat Ibrahimiyah. Ya. Jadi yang tadi saya tuliskan sholawat Jibril, sholawat yang ringkas itu, Sallallahu Alaihi Muhammad, ini tujuannya untuk mempermudah saja. Mempermudah supaya kita bisa baca sehari 1000 kali. Yang tadi itu. Nih. Ya, tujuannya untuk mencapai target sehari baca 1000. Karena kalau saya tuliskan sholawat Ibrahimiyah, khawatir nggak kekejar 1000 itu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Kan panjang tuh. Nah, paling tidak istiqomahkan yang ini saja. Tapi kalau Bapak bisa membaca sholawat Ibrahimiyah, saya acung jempol itu 1000 kali. Begitu jawabannya. Terima kasih. Saya. Baik, yang kedua, dalam keadaan 100% sahabat Ubay bin Ka'ab membaca sholawat, tentunya di luar waktu-waktu beliau di toilet. Karena di toilet itu tidak boleh ada aktivitas apapun kecuali buang hajat, cepat selesai, istinja, bersuci, dan keluar, baru nanti di luar berdoa. Jadi yang dimaksudkan dengan 100% itu Ubay bin Ka'ab berselawat, dalam berjalan, berdiri, duduknya, selalu itu hatinya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina. Begitu yang dimaksudkan dengan hadis tadi. Karena di dalam toilet tidak ada aktivitas apapun. Baik. Ada yang lain? Sekalian nyambung yang sholawat Jibril dari Ustadz itu saya lihat di YouTube itu cukup enak lagunya. Tapi di YouTube itu bukan hanya Sallallahu Alaihi Muhammad saja, tapi ada Anta Samsun, Anta Badrun, dan macam-macam gitu Ustadz. Itu gimana tuh ya? Iya. Itu sama kayak sholat Ibrahimiyah, tambahan saja. Oh. Artinya begini, kalau dibaca seperti itu boleh saja. Ya, hanya saja kepanjangan. Saya mau ngasih kepada umat ini supaya bisa pegang dulu sholawat yang paling mudah 1000 kali. Nanti kalau 1000 kali itu sholawat Jibril udah bisa, silakan deh baca sholawat-sholawat yang lebih panjang lagi, lebih hebat, silakan. Baik. Gitu. Baik Ustaz.
Silakan, kelihatannya Bu Mumun ya. Silakan Bu Mumun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kebiasaan orang-orang kalau waktu mengadakan acara akikah, memberikan nama kepada anak itu, kemudian baca asrokol. Waktu asrokol itu mereka pada berdiri itu Pak Ustadz. Nah itu maksudnya katanya Rasul datang. Itu bagaimana Pak Ustadz? Itu saya mohon penjelasan yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baca asyraqal itu kalau kalau dijelaskan bahwa Rasul datang, sebenarnya bukan Rasul datang, tetapi yang jelas hadisnya tadi Rasul menjawab begitu. Kalau Rasul datang itu tingkatannya sudah kepada ulama-ulama wali kutub ya, kepada orang-orang yang sangat tinggi derajatnya. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, Rasulullah SAW bersabda bahwa kalian bisa melihat aku dalam keadaan terjaga. Artinya, tetapi ini tidak semua orang. Nah, ketika baca asyraqal itu, yang jelas itu adalah berdirinya itu adalah pertama ungkapan untuk penghormatan kepada keagungan Nabi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, karena ini sedang membacakan nasyid, ya, nasyid bahasa Arab. Yang kedua, karena sedang bernasyid. Makanya ada acara seperti itu pakai berdiri. Ya, ini tujuannya adalah yang pertama itu mengagungkan Nabi. Kalau dikatakan datang, tidak mesti sih datang, nggak ada dalil yang jelas untuk itu. Tetapi yang jelas kalau kita baca salawat dan salam kepada Nabi, maka Allah kembalikan nyawanya kepada Nabi SAW untuk menjawab itu, yang pasti itu. Ya, mengagungkan Nabi karena Nabi menjawab. Kalau datangnya nggak mesti. Tapi boleh terjadi. Ya, datangnya Nabi bisa dilihat secara terjaga. Ya. Ini tentu ilmu yang sangat dalam lah. Ini kepada wali-wali kutub saja nih. Ya, bisa kepada wali-wali Allah ditampakkan itu. Tapi ini permasalahan yang sangat dalam lah. Itu khusus para wali-wali itu. Ya, kepada wali-wali Allah Ta'ala yang mampu diperlihatkan seperti itu dengan izin Allah Ta'ala. Ada hadisnya, itu riwayat Imam Bukhari. Makanya jawabannya pertama untuk mengagungkan Nabi karena Nabi menjawab saja. Yang kedua ini karena bernasyid. Bernasyid itu artinya membawakan lagu gitu. Membawakan syair-syair gitu. Kan kalau sambil duduk nggak enak. Enaknya sambil berdiri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Boleh. Ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta ikshiru wa ghali, anta misbahu suduri. Itu bernyanyi, bernasyid. Jadi enaknya dilakukan dalam keadaan berdiri, Ibu. Begitu. Jadi hadirnya yang saya garis bawahi di sini, hadirnya Nabi itu tidak mesti. Itu perkara yang sangat dalam yang bisa datang hanya kepada para wali-wali saja. Dan wali-wali ini label yang
nggak tahu siapa orang itu memiliki gitu. Jadi kita jawab saja, tidak mesti datangnya Nabi, tetapi bisa begitu ya. Baik. Udah lagi? Pak Ustadz boleh nanya? Boleh, Bu. Boleh dituliskan Nabi sholawat Nabi Ibrahim itu Pak Ustadz supaya lebih afdol gitu Pak Ustadz. Ini ada hadisnya, langsung aja saya bawakan dari hadisnya. Ya. Nih, kalau versi yang ini, ada berapa versi ya, Bu? Ibu boleh baca yang ini yang saya kasih warna hitam. Sebentar Pak Ustadz saya screen. Oke. Oh banyak macamnya Pak Ustadz? Banyak macamnya. Ini salah satunya. Iya. Makasih Pak Ustadz. Ya. Ustaz, selawat Ibrahimiyah ini kalau kita untuk biar bisa banyak, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau begitu saja bisa juga Ustaz. Tidak cukup. Dia harus ada nama Nabi Ibrahimnya disebut. Oh. Makanya disebut Ibrahimiyah. Jadi kalau mau yang pendek itu yang pakai yang Jibril tadi itu aja ya Ustaz ya. Betul. Tapi kalau yang Tapi salawat Jibril itu tidak sah dipakai untuk sholat. Oh iya, iya. Ya. Yang untuk sholat yang ini yang wajib. Pak Ustadz selama hari ini kan kita gini aja, sholawat Nabi itu kan kita baca gini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sholawat apa Pak Ustadz? Dalam apa Ibu? Setiap saat. Dalam selalu gitu sholawat Nabi dulu. Saya kecil-kecilnya baca sholawat, hanya itu saya baca Pak Ustadz. Ya itu lebih afdol dari sholawat Jibril. Oh. Boleh. Karena ada wa ala li Muhammad. Oh gitu. Jadi tapi itu lebih afdol dari sholat Sayyidina gitu Pak Ustadz. Apa? Ada kan pakai gini, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala itu lebih afdol lagi. Oh iya. Tapi kalau sholawat yang Ibu cuma Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, yang itu saja dibaca dalam sholat, maka tidak sah. Dalam sholat harus sholawat ini, sholawat Jibril. Sholawat Ibrahim maksudnya. Sholawat Ibrahimiyah. Nah, sementara kalau Ibu baca di luar sholat pakai Sayyidina itu lebih afdol. Dalam sholat juga lebih afdol. Terus kita kalau misalnya ada yang menyebut nama Nabi Muhammad SAW, terus langsung kita jawab itu boleh juga ya Pak Ustadz? Iya, mesti dijawab. Dijawabnya bebas. Boleh dengan Allahumma sholli ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Boleh juga sallallahu ala Muhammad, boleh. Boleh juga dengan sallallahu alaihi, boleh. Gitu. Banyak caranya. Iya, makasih Pak Ustadz. Ya. Baik. Masih ada Bapak Ibu? Tadi waktu Ustadz keluar kita lagi bincang-bincang mengenai salawat asgil itu Ustadz yang terkenal akhir-akhir ini. Dan kelihatannya itu doa untuk mendoakan orang zalim gitu Ustadz. Itu bagaimana? Ya. Itu dalilnya dari sholawat hajat tadi. Sholawat yang gunanya untuk tertunaikan hajat. Hajat kita supaya orang zalim itu menjadi terzolimi dengan orang zalim yang lain. Ya. Ustadz, menyambung pertanyaannya Bu Mumun ya Ustadz ya. Jadi saya pernah baca riwayat bahwa ketika Nabi itu datang dalam sebuah forum seperti itu, terus sahabat berdiri, terus Nabi mengatakan orang nggak usah berdiri, duduk saja tetap. Nah, oleh karena itu dalam acara tadi ada yang berdiri itu saya lihat orang itu ada yang berdiri, ada yang tidak. Mungkin yang tidak itu karena ada riwayat seperti itu, Ustaz. Ya. Tidak apa-apa. Yang tidak berdiri juga tidak apa-apa. Ya. Yang tidak berdiri juga tidak apa-apa. Yang berdiri juga tidak salah. Cuma hadis yang tadi dibawakan, ya, bahwa Rasulullah SAW
melarang berdiri bukan tujuannya untuk keharaman. Karena dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian. Ini hadisnya. Riwayat Imam Bukhari dan yang lain. Qumu ila sayyidikum. Jadi hadis yang tadi Bapak tanyakan, yang Bapak bawakan, bahwa Rasul pernah melarang sahabat, itu larangan bukan untuk larangan keharaman. Tapi Rasulullah tidak menginginkan dimuliakan seperti itu. Itu menunjukkan ketawaduan Rasul. Tetapi dalam hadis ini Rasul bahkan perintahkan, qumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian untuk menghormati pemimpin kalian. Jadi kalau dalam baca sholawat ketika waktu asyraqal, kalau memang ada yang tidak mau berdiri tidak apa-apa. Cuma nanti kelihatannya jadi tidak enak. Ya, kalau dia sudah hadir di majelis itu dan mayoritas orang berdiri, lebih baik kita yang mengalah. Kita berdiri saja. Ya, supaya tidak menjadi pemandangan yang sepihak. Kan berbaur dengan masyarakat dalam keadaan model tipe masyarakat yang begitu, ya sudah kita ikuti saja. Sementara itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, kalau bertentangan dengan syariat nggak mungkin dilakukan oleh ulama-ulama yang ilmunya sangat hebat ini. Iya. Begitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Jadi itu bukan bid'ah ya Pak Ustadz ya? Ya, bid'ah menurut orang-orang yang mengatakan bid'ah, Ibu. Label itu tetap ada. Orang-orang yang menyatakan bid'ah itu ada, tapi kita ikut ulama-ulama kita saja, ya, yang dengan dalil-dalil terkuat mereka sudah kerahkan kayak tadi itu. Boleh kok kita berdiri untuk menghormati. Tapi sekali lagi jawabannya tadi bukan hanya berdiri kan untuk mengagungkan. Yang kedua juga harus diperhatikan kan, untuk menyanyikan lagu nasyid itu enaknya dalam keadaan berdiri. Kalau duduk juga nggak apa-apa. Ternyata kan kebanyakan orang Indonesia pada berdiri. Termasuk Habib-Habib para habaib yang melakukannya pada berdiri. Baik. Baik, masih ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya pagi ini. Banyak lagi kajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Silakan Ustaz dipimpin doanya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Ya Aziz ya Ghaffar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Sampai ketemu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kita tutup kita dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.